Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar audit, di mana audit yang saya pilih yaitu audit operasional TI dengan nama Mega Kristis Lalai dan NIM 12S17061. Adapun outline atau pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama subjek audit, yang kedua tujuan audit operasional TI, yang ketiga komponen audit operasional TI, yang keempat risk assessment, yang kelima aspek audit operasional TI, dan yang keenam tahapan audit operasional TI. Yang pertama subjek audit. Di sini, subjek audit pada tugas ini yaitu pada area audit operasional TI. Audit operasional TI adalah sebuah proses yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji dan menilai prosedur operasi pada perusahaan yang menghasilkan informasi mengenai hasil dari penilaian beserta dengan rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam mencapai tingkat operasi yang efisien, efektif, dan ekonomis. Yang kedua ada tujuan dari audit operasional TI. Adapun tujuan audit operasional IT secara umum yaitu untuk membantu manajemen dalam memeriksa efektivitas dan efisiensi operasi pada perusahaan dan menilai apakah cara pengelolaan yang telah digunakan sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian, adapun tujuan audit operasional TI menurut Sukrisno yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menilai kinerja atau performance dari manajemen dan berbagai fungsi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menilai apakah sumber daya seperti manusia, mesin, dana, dan harta lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan dengan efisien dan ekonomis. Kemudian yang ketiga, menilai efektivitas perusahaan untuk mencapai tujuan atau objektif yang telah ditentukan oleh top manajemen. Dan tujuan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi terhadap top manajemen untuk dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam penerapan pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen, serta prosedur operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisasian dalam aktivitas operasi perusahaan. Yang ketiga ada komponen audit operasional IT. Di sini komponen-komponen yang perlu diaudit pada area operasional TI adalah sebagai berikut. Ada 4 yaitu komponen prosedur operasional TI, yang kedua komponen kinerja karyawan perusahaan, yang ketiga komponen perangkat operasional TI, dan yang keempat komponen ekonomisasi perusahaan. Yang pertama yaitu komponen prosedur operasional TI. Pada bagian ini, auditor akan menilai dan memeriksa efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pemeriksaan kegiatan perusahaan, maka akan dapat menentukan apakah kegiatan yang dilakukan menyimpang atau tidak. Audit operasional akan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan dan akan membuat laporan yang berisi rekomendasi perbaikan atas penyimpangan yang muncul. Komponen yang kedua yaitu kinerja karyawan perusahaan. Pada bagian ini, auditor akan mengaudit kinerja dari karyawan dalam perusahaan. Audit operasional sumber daya manusia sangat berpengaruh pada efektivitas kinerja karyawan. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja yang dilaporkan oleh ketua divisi masing-masing. Audit operasional sumber daya manusia dilakukan oleh auditor yang kompeten. Komponen yang ketiga yaitu perangkat operasional TI, di mana pada bagian ini auditor akan mengaudit perangkat operasional yang digunakan dalam pengoperasian TI di perusahaan untuk menilai apakah perangkat yang digunakan sudah dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif, serta menggunakan sumber daya secara efisien.
Perangkat operasional TI yang dimaksud yaitu perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dalam perusahaan. Kemudian, komponen yang terakhir yaitu ekonomisasi perusahaan, di mana pada bagian ini, auditor akan mengaudit ekonomisasi atau keuangan pada perusahaan, yaitu bagaimana usaha atau cara yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang digunakan dalam setiap kegiatan operasi perusahaan. Apakah perusahaan dapat memperoleh sumber daya yang akan digunakan dalam operasi dengan pengorbanan yang kecil untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut? Kemudian, bahasan yang keempat yaitu mengenai risk assessment, di mana dalam risk assessment kita akan melihat risiko-risiko apa saja yang akan muncul. Di sini nilai risiko berada pada rentang 1 sampai 5, di mana level low itu ada dari 1 sampai 2, level minimum sama dengan 3, level high sama dengan 4 sampai 5. Adapun risiko-risiko yang ditemukan yaitu yang pertama, kesalahan pencatatan atau pelaporan keuangan dengan likelihood sebanyak 3 dan impact sebanyak 4. Dan jumlah dari risk tersebut yaitu sebanyak 12. Kemudian yang kedua, risiko kehilangan atau kerusakan aset dalam perusahaan, di mana jumlah likelihood-nya sebanyak 4 dan impact yang dihasilkan yaitu sebanyak 5, kemudian risk-nya itu yaitu sebanyak 20. Kemudian, risiko kerusakan pada sistem komputer dengan likelihood sebanyak 3, impact-nya sebanyak yang dihasilkan yaitu sebanyak 4, dan kemudian hasil risk yang dihasilkan yaitu sebanyak 12. Kemudian, risiko yang keempat yaitu pegawai perusahaan melakukan penipuan dalam mengelola sumber daya, di mana likelihood-nya itu sebanyak 3, impact-nya sebanyak 5, dan hasil dari hasil likelihood dikali impact sama dengan 15. Kemudian risiko yang kelima yaitu tidak mematuhi prosedur maupun kebijakan dalam sebuah perusahaan, di mana likelihood-nya sebanyak 2, dan impact yang dihasilkan yaitu sebanyak 3, dan hasil dari likelihood kali dengan impact sama dengan 6. Kemudian kinerja pegawai perusahaan menurun atau rendah, di mana likelihood-nya sebanyak 3, impact yang dihasilkan yaitu sebanyak 3, dan hasil dari likelihood dikali dengan impact sebanyak 9. Kemudian, kesalahan risiko ketujuh yaitu kesalahan dalam mengentry data, di mana likelihood-nya sebanyak 2 dan impact-nya sebanyak 3. Kemudian, hasil dari likelihood dikali dengan impact sama dengan 6. Kemudian, permintaan perubahan pada sistem yang tidak ditanggapi dengan tepat waktu, di mana likelihood-nya itu sebanyak 1, impact yang dihasilkannya itu sebanyak 2, dan hasil dari likelihood dikali dengan impact sama dengan 2. Kemudian setelah kita mengidentifikasi likelihood impact, maka dari hasil likelihood dikali dengan impact, kita dapat melakukan ranking, di mana ranking yang pertama yaitu untuk resiko nomor 2, yaitu kehilangan atau kerusakan aset dalam perusahaan. Kemudian ranking yang kedua yaitu pada risiko nomor 4, yaitu pegawai perusahaan melakukan penipuan dalam mengelola sumber daya. Kemudian ranking yang ketiga yaitu terdapat pada risiko nomor 3 yaitu kerusakan pada sistem komputer. Kemudian ranking untuk yang keempat yaitu terdapat pada risiko nomor 1, kesalahan pada pencatatan atau pelaporan keuangan. Kemudian ranking untuk nomor 5 yaitu terdapat pada risiko nomor 6 yaitu kinerja pegawai perusahaan menurun atau rendah. Kemudian ranking 6 terdapat pada risiko nomor 5 yaitu tidak mematuhi prosedur maupun kebijakan dalam perusahaan. Kemudian ranking untuk urutan 7 yaitu terdapat pada risiko nomor 7, kesalahan dalam mengentry data. Kemudian urutan atau ranking yang terakhir yaitu terdapat pada risiko permintaan perubahan pada sistem yang tidak ditanggapi dengan tepat waktu. Kemudian setelah kita melakukan risk assessment, kita akan melakukan analisis terhadap risk tersebut.
Adapun resiko yang pertama yaitu kesalahan pencatatan atau pelaporan keuangan, di mana resiko ini termasuk ke dalam high impact. Dan solusi yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan mitigate, yaitu menggunakan sistem yang dalam melakukan pencatatan keuangan untuk mengurangi kesalahan pencatatan keuangan. Kemudian untuk risiko yang nomor 2, kehilangan aset dalam perusahaan dengan kategori high impact, dan solusi yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan avoidance, melakukan peningkatan terhadap sistem keamanan pada perusahaan. Kemudian risiko yang nomor 3, kerusakan pada sistem komputer dengan kategori high impact, dan solusi yang diberikan yaitu dengan transfer, di mana memberikan kepada pihak yang dapat bertanggung jawab terhadap kerusakan sistem komputer untuk dapat diperbaiki. Kemudian resiko yang keempat, pegawai perusahaan melakukan penipuan dalam mengelola sumber daya, termasuk dalam kategori high impact, dan solusi yang diberikan yaitu accept, di mana pihak perusahaan harus bersikap tegas dengan memecat pegawai yang melakukan penipuan. Kemudian risiko yang kelima, tidak mematuhi prosedur maupun kebijakan dalam perusahaan. Risiko tersebut termasuk ke dalam medium impact, dengan solusi yang diberikan yaitu mitigate, yaitu memberikan pembekalan terkait prosedur maupun kebijakan dalam perusahaan. Untuk risiko yang keenam, kinerja pegawai perusahaan menurun atau rendah, yang termasuk dalam kategori medium impact, dengan solusi yang diberikan yaitu mitigate, di mana memberikan reward kepada pegawai untuk hasil kerja maksimal, agar pegawai tersebut semakin berusaha untuk mengubah kinerja yang rendah. Kemudian, untuk risiko yang nomor 7, kesalahan dalam meng-entry data termasuk dalam kategori medium impact, di mana solusi yang diberikan yaitu mitigate, yaitu melakukan pengecekan kembali ketika entry data. Kemudian, risiko yang terakhir yaitu permintaan perubahan pada sistem yang tidak ditanggapi dengan tepat waktu, di mana risiko tersebut masuk ke dalam kategori low impact, dengan solusi yang diberikan yaitu transfer, melakukan servis pada sistem dengan memberikan kepada pihak ketiga agar sistem tersebut dapat menanggapi perubahan dengan cepat dan tepat waktu. Kemudian yang kelima yaitu aspek audit operasional TI. Adapun aspek dalam operasional TI yaitu yang pertama efisiensi, di mana efisiensi berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pada bagian ini akan diaudit yaitu efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja. Dengan metode kerja yang baik, maka akan dapat membantu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Aspek yang kedua yaitu efektivitas, di mana efektivitas dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu perusahaan atau organisasi telah mencapai tujuannya, maka perusahaan atau organisasi tersebut dapat dibilang sudah efektif. Pada audit efektivitas, auditor memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pencapaian tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil dari kegiatan. Yang ketiga, pengaruh dari pemanfaatan hasil kegiatan terhadap tujuan dari perusahaan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability, di mana ketersediaan atau availability sangat berkaitan dengan ketersediaan informasi dan perangkat teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung secara berkelanjutan proses bisnis yang ada pada perusahaan. Dengan semakin seringnya terjadi masalah atau sistem down, berarti tingkat ketersediaan atau availability dari sistem tersebut atau perangkat teknologi informasi akan dibilang rendah. Kemudian bahasan yang keenam yaitu tahapan audit operasional TI, di mana tahapannya itu terdiri dari yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam tahapan ini, auditor harus mengidentifikasi,
masalah-masalah yang ada dan dianggap penting. Tujuan dari tahapan perencanaan ini yaitu untuk mengumpulkan informasi terkait bidang operasi, yaitu mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah-masalah dalam bidang operasi perusahaan tersebut atau bidang operasi teknologi informasi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu program kerja atau work programs. Dalam tahapan ini, auditor akan melakukan pelaksanaan audit operasional terkait efektivitas dan efisiensi, karena efektivitas dan efisiensi merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam melakukan audit operasional. Program kerja dalam audit operasional ialah sebuah rencana kerja yang disusun dengan baik untuk mencapai tujuan yang terbaik. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu melakukan pelaksanaan kerja lapangan atau fieldwork, di mana di dalam tahapan ini auditor akan merealisasikan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Auditor akan mengumpulkan dan menganalisis semua bukti-bukti atau evidence dan informasi yang berkaitan untuk dapat mendukung proses audit operasional TI. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pengembangan temuan audit dan rekomendasi atau development of findings and recommendation. Dalam tahapan ini, pelaksanaan kerja lapangan akan menghasilkan kekurangan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Sehingga dalam tahapan ini diharuskan auditor akan mengembangkan temuan audit operasional TI yang digunakan untuk meyakinkan manajemen perusahaan bahwa temuan penyimpangan dan akan dilakukan tindakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut atau kesalahan tersebut. Kemudian tahapan yang kelima yaitu pelaporan atau reporting, di mana di dalam tahapan ini akan dilakukan pelaporan terkait hasil audit operasional. Tujuan adanya pelaporan ini yaitu untuk memberikan informasi yang bermanfaat pada perusahaan atas kekurangan atau masalah yang terjadi yang akan mempengaruhi pada proses operasi dan perusahaan.